Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nidaul Husna SPT, CGP Angkatan 10 dari SMKN 1 Pelosok Klaten, Kediri, Jawa Timur, akan menyampaikan koneksi antar materi budaya positif pada modul 1.4. Pada koneksi antar materi, kesimpulan dan peran untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah menumbuhkan kedisiplinan pada murid yang didorong dalam diri anak yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri terhadap keyakinannya. Kebutuhan dasar manusia didasarkan atas kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Posisi kontrol guru diantaranya adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Motivasi perilaku manusia didasarkan atas untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati bersama. Dengan metode ini dapat menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ada beberapa langkah, diantaranya yang pertama, menstabilkan identitas. Jika murid melakukan kesalahan, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Dengan restitusi ini, pada langkah menstabilkan identitas dapat melakukan perubahan orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Pada tahap kedua, menvalidasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, guru berperan untuk melakukan kontrol sebagai manajer dalam menyikapi permasalahan sehingga murid akan merasa nyaman dan dipahami atas perbuatannya. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, menghubungkan dengan nilai-nilai yang murid percaya dan menjadi pribadi yang dia inginkan. Dalam hal ini, motivasi internal sangat mempengaruhi murid dan bertanggung jawab dengan pilihannya. Keterkaitan antar materi. Budaya positif terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dengan visi guru penggerak. Perubahan dalam menciptakan budaya positif di kelas. Perubahan dalam menciptakan budaya positif di kelas sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid dengan cara menuntun murid sesuai kodrat dan zamannya. Dengan terwujudnya budaya positif ini di sekolah, maka akan memudahkan kita untuk mencapai pendidikan yang berpihak pada murid, yaitu menjadi murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Budaya positif dan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak adalah dasar bagi seorang guru untuk menerapkannya perannya dalam menjalankan disiplin positif di sekolah. Nilai-nilai pada guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif itu merupakan dasar bagi guru yang nanti dapat diperankan menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaboratif, mewujudkan kepemimpinan siswa, menggerakkan komunitas praktisi. Dengan peran-perannya tersebut, maka guru dapat menerapkan budaya positif di sekolah.
Budaya positif visi guru penggerak. Guru penggerak melakukan perubahan dan membawa visi guru penggerak, yaitu menjadikan pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan murid dengan menerapkan budaya positif untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Refleksi. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Pemahaman, saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi, dan menerapkannya dengan mengajak teman sejawat maupun menyampaikan aktivitas sekolah. Hal-hal yang menarik keterkaitan antara pelanggaran perilaku dengan adanya kebutuhan dasar manusia dan persepsi dari sebuah hukuman dan penghargaan serta penerapan restitusi untuk mencapai budaya positif di sekolah. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah menangani perilaku yang melanggar dengan menerapkan segitiga restitusi dan peran guru sebagai kontrol, manajer, dan kontrol lainnya disesuaikan dengan permasalahan yang ada, menggali latar belakang permasalahan berdasarkan faktor kebutuhan dasar manusia. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah terjadi saat di sekolah terkait budaya positif adalah adanya kejadian seperti keterlambatan siswa, tidak mentaati tata tertib pemadrasah dari sekolah, penanganannya menggunakan restitusi untuk mendorong kesadaran siswa kembali keyakinan kelas yang telah disepakati. Langkah tersebut meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saat mengalami hal tersebut membuat saya senang dan bersemangat karena dengan restitusi, siswa tidak tertekan dan menyadari sendiri tanggung jawab terhadap pilihannya. Pertanyaan 5. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Pengalaman penerapan disiplin positif, hal yang sudah baik adalah adanya kesadaran diri dari siswa yang merupakan motivasi internal yang membantu perubahan disiplin positif. Hal yang perlu diperbaiki adalah kemampuan guru dalam mengambil peran dalam restitusi untuk mengatasi permasalahan perilaku pelanggaran. Pertanyaan 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah pemantau dan perasaan saat itu merasa terbebani dan tidak kompeten sebagai guru. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer dan perasaan senang karena mampu memahami siswa dengan penerapan disiplin positif dan restitusi membuat saya paham bahwa tiap anak ke sekolah dengan membawa beban masing-masing dan tugas kita adalah menuntun mereka untuk menyadari dan kembali ke nilai keyakinan kelas. Pertanyaan 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya pernah menerapkan restitusi meskipun tidak sesuai dengan langkah restitusi seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyanyikan keyakinan. Pertanyaan 8. Restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda, jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saat terlambat ke sekolah. Penerapan segitiga restitusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, langkah menstabilkan identitas. Di sini saya sebagai guru memberikan pernyataan dengan mengatakan kepada murid bahwa semua orang pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda.
Hal ini akan membuat murid tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Saya menelusuri penyebab perilaku murid dari permasalahannya, dan hal ini membuat murid merasa dipahami dan dihargai. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah melewati tahap 1 dan 2, maka saya mendorong murid untuk menghubungkan nilai-nilai yang dia percayai sehingga dapat merubah pikiran dan menjadi pribadi yang dia inginkan di masa depan. Pertanyaan 9. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menciptakan budaya positif penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah adalah melibatkan berbagai pihak, baik orang tua maupun sivitas sekolah seperti bimbingan konseling, kesiswaan, dan lainnya. Demikianlah rangkaian dari keterkaitan antar materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.